Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan berbincang-bincang dengan senior saya, yaitu Bapak Asrul, sarjana hukum. MKN. Ya, betul. Di mana hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Tentang kabinet. Betul. Bapak paling tidak sekitar 8 sampai 9 hari lagi ya. Ya. Itu akan terbentuk kabinet yang baru. Ya. Yaitu kabinet yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto rencananya sebagai presiden yang akan datang. Nah, ini saya melihat, Bang, ini tampaknya di susunan kabinet yang akan datang ya, walaupun itu sifatnya tidak formal, tapi berdasarkan informasi yang berseliweran, itu kabinet ini menjadi kabinet gemuk gitu. Sampai sekitar katakanlah 48 orang ya, mungkin kira-kira seperti itu. Dan zakon kabinet ini yang dimana kita ketahui adalah mungkin yang terbesar selama ini, selama pemerintahan Republik Indonesia kita, Bang. Nah, Abang melihatnya atau menilainya seperti apa dengan kabinet yang gemuk seperti ini dalam situasi perekonomian kita juga nggak bagus, ya kan? Karena kan setiap departemen itu pasti memerlukan, seperti kementerian memerlukan suatu pembiayaan yang besar, Bang ya. Seperti itu, Bang. Apakah ini tidak membebani anggaran atau budget APBN kita begitu? Di samping itu juga apakah sudah perlu begitu? Dan apakah orang-orang ini juga begitu kompeten misalnya menduduki kabinet tersebut, Bang? Demikian, Bang. Baik, terima kasih. Saya berpedoman kepada filsafat orang Minang dan pengalaman yang lalu semenjak zaman Soekarno, istilah Orde Lama. Yang dimaksud dalam filsafat Minang, alam terkembang jadi guru. Oh, apa itu, Bang? Jadi pengalaman itu adalah guru besar kita, alam terkembang. Di mana kita berdiri, bumi dipijak, langit dijunjung. Kita sudah mengalami semenjak reformasi, sudah 25 tahun kabinet ini. Presiden dari mulai Gus Dur dan Megawati. Era reformasi katanya, Bang. Ya, era reformasi. Habibie oke lah, Orde Baru, bagian dari Soeharto. Jadi dari Gus Dur, Megawati itu 5 tahun, ditambah lagi SBY 10 tahun, tambah lagi Jokowi 10 tahun. 10 tahun. Jadi seperempat abad kita sudah melihat sepak terjangnya bangsa kita ini. Iya. Jadi kita mencontoh kepada yang baik, bukan meniru kepada yang jelek. Kalau kabinet besar, orang-orangnya besar biayanya. Kita menghidupin wakil menteri dan menteri. Belum lagi BUMN-nya. Belum lagi kantor-kantornya, Bang. Belum lagi kantor-kantornya. Karena Prabowo ini anak begawan ekonomi. Kalau berdasarkan sistem ekonomi, yaitu kita itu efisiensi. Jangan kita memborosin tenaga, baik pun finansial yang akan keluar untuk mensejahterakan orang-orang duduk tanpa kerja, tanpa berbuat. Jadi kalau banyak duduk di kabinet itu hasilnya zero. Zero saya katakan. Asik bercanda, asik. Cobalah tingkatkan efisiensi. Contohlah negara Amerika, Prancis, Jerman, berapa orang kabinetnya? Iya, mereka negara-negara maju tapi kabinetnya simpel. Itulah efisiensi yang diutamakan dan orang-orang yang berkualitas. Kita selama 25 tahun yang saya lihat di sini, yang jadi menteri itu kabinetnya semua kabinet badut, banyak mengeluarkan uang, berpola-pola. Menteri Selamat yang lalu, Bang, ahli Gojek, Bang. Ya itulah ahli Gojek, betul. Ya itulah. Sedangkan jangan menteri, presidennya aja Jokowi pendidikan dari mana? Itu aja. Apa enggak Gojek bisa jadi menteri? Bukan kita mengecilkan orang, tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Masih banyak yang miskin. Rakyat kita ini belum hidupnya prasejahtera.
Apalagi kalau mendengar di Papua, lihat sapi aja, kerbau pun nggak tahu dia. Padahal mereka adalah pulau yang penghasil emas terbesar di dunia. Betul. Oleh karena itu saya sedih. Saya aja mendengar dan melihatnya nangis saya. Orang yang datang ke sana di perbatasan itu. Jadi masih banyak yang harus kita sekolahan aja, jalannya aja di titik yang tidak ada jambatannya pakai tali, masih menyeberang. Kepala-kepala daerah yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jadi tirulah kabinet-kabinet kita mencontoh filsafat orang Minang, tak saya mencontoh kepada yang baik, ngambil tuah kepada yang menang. Yang baik itu kita contoh, jalan yang jelek korupsi. Nah, tuah itu apa? Sakti. Lihat efisiensi. Makanya itu perlulah second kabinet. Kalau perlu jangan orang-orang politik itu yang hanya pandai menjilat tuh duduk jadi menteri. Kerjanya pun nggak tanggung jawab. Ditanya aja dia sejarah pun nggak tahu. Ekonomi pun nggak tahu. Apa ekonomi? Saya tanya itu. Lu tahu nggak bagaimana cara menghitung berapa persen naiknya? Ekonomi 5%, 7%. Bagaimana rumusnya? Nggak tahu. Padahal dokter ekonomi. Gila nggak itu? Itu kan simpel, kalau nggak tahu belajar buka rumus di Google. Sehingga saya buka rumus di Google. Apa masalah ekonomi? Nggak ada yang mengerti. Semua badut kalau saya lihat. Apalagi pengetahuan sejarah dan yang sekarang geografi, ilmu bumi kalau saya dulu. Nggak ada banyak yang tahu. Bahkan bertanya, saking geliknya saya lihatnya. Yang mana jauh dari sini bang? Ke Jerman pada ke Belanda. Walah, saya ngucap saya. Nah, itulah kalau second kabinet orang yang profesional, berintegritas, jangan daripada dipakai orang-orang politik ini untuk jadi menteri, mencari pundi-pundi, merampok uang untuk kepentingan partainya. Harus profesional, yang terdidik, terlatih, punya integritas berbangsa, bernegara. Nah, itu saran saya kepada Prabowo. Ya, tentu yang abang komentari bahwa tidak semuanya buruk ya. Saya lihat dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang ada ini, bang. Memang saya setuju, sepakat bahwa jumlah kabinetnya terlalu besar, satu. Tapi kedua juga katanya Prabowo Subianto juga mempertimbangkan ya bahwa di samping jangan sampai bahwa orang-orang partai politik ini menguasai bang kabinet. Oleh sebab itu beliau berusaha menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Setahu saya seperti itu. Walaupun kita belum bisa membuktikannya. Kira-kira menurut pendapat abang bagaimana? Tidak semuanya kira-kira yang tidak profesional gitu. Ya menurut saya kalau Prabowo itu udah menuju seperti yang ada di otak bapaknya dulu, almarhum Sumitro. Memang profesional waktu zaman Soekarno tuh. Dulu aja memang profesional sehingga siapa Sumitro itu di kalangan orang Minang, Sumatera Barat dikenal lah. Orang bapak ekonomi yang mengutamakan kepentingan pribumi. Saya merasakan waktu kecil itu, orang tua saya di kalangan waktu saya di Medan dulu. Mengutamakan kepentingan orang pribumi. Itu yang penting. Nah, itu. Kalau Prabowo konsisten dengan paham bapaknya itu, saya itulah dulu mendukung dia dulu. Waktu 2014. Oleh karena itu, kalau orang politik abal-abal ditaruhkan mementingkan kepentingan diri dan keluarga dan partai politiknya. Cukuplah dia berapa besar honorarium yang didapat dia di DPR, jangan dah duduk di menteri-menteri yang berkuasa sehingga menyalahgunakan jabatannya itu. Itulah yang merusak negara kita ini. Jadi bang, kalau kita bangsa kita mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya, di mana perekonomian disusun atas usaha bersama kan, untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, dan bumi, air dan kekayaan di dalamnya dipergunakan untuk kemampuan rakyat. Harusnya betul. Tetap mengacu ke situ bang. Ya. Itu, jadi bang. Jangan sekarang air minum aja bang, saya dikuasai oleh Prancis, oleh Cina, seperti itu bang. Saya tahun 97 tadi berbicara air minum dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Itu yang saya sebut papi. Prancis dan Inggris pencuri air.
Nah, itulah namanya. Itu saya lawannya. Tapi saya sendiri di Dewan pada masa itu di DKI. Nggak berhasil saya mengusirnya. Kontraknya 25 tahun. Itu berapa uang mereka itu memberi kepada si Samsul dan seorang dirut yang diangkat teman saya sama sekolah di SMP yang ditunjuk oleh Sigit. Rul, sudah habis duit aku 50 miliar menyogok untuk mendapatkan ini proyek. 50 miliar katanya. Sampai tanggal 21 waktu Pak Harto menyerahkan kekuasaan tanggal 21 Mei kan. Nah, di situ lihat di Kompas saya mengatakan batalkan perjanjian Palija Thames dengan PAM DKI. Itu perampokan, saya bilang. Itu di Kompas ada itu. Karena saya nggak suka, saya pencinta air. Air itu kebutuhan masyarakat orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Diberikan kontrak, itu keuntungannya saya tahu persis. Waktu itu dirutnya si Samsul anak Cirebon, Insinyur Samsul. Masih ingat saya lawan itu. Namanya sama tuh Bang Samsul juga. Iya. Itu 50 miliar. Akhirnya ketemu sama saya, istrinya di Israel. 96 pada masa itu. Dia berkunjung tur ke Israel. Ketemu sama saya. Satu hotel di Holiday Inn di Yerusalem. Oleh karena itu, sekarang sudah habis. Mana hasilnya, berapa persen kebocoran? Saya mendengar di TV masih 40% kebocoran PAM itu. Wah, besar ya Bang? Hitung aja kalau itulah banjir Jakarta. Itu dicuri, dirampok. Saya tahulah permain PAM. Saya yang banyak bekerja dari Cipta Karya untuk PDAM di seluruh Indonesia ini. 40% tidak ada kemajuan yang dikerjakan oleh Etra dan Palija. Palija itu siapa punya? Antoni Salim. Etra itu dulunya Thames, yaitu Sigit dengan si saudara Fahri. Etra itu Bakri dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lepas sahamnya di sana, dipegang oleh Bakri. Berapa keuntungan? Saya tahu persis hitung-hitungannya. Jadi oleh karena itu semuanya ini mau cari yang mudah dan gampangnya. Termasuk juga Jokowi. Orang susah cari kerja, anaknya aja sudah ada usaha, dicariin juga kerja. Bagaimana mau jadi wagub atau gubernur? Bagaimana sudah berhasil jadi wakil presiden? Ditenteng-tenteng ya Bang? Ditenteng. Gila ini negara mau jadi apa? Nah ini gila saya bilang. Banyak. Coba perhatikan. Saya sakit hati melihatnya. Kok bodoh banyak kayak kerbau. Kerbau cucu hidung. Semua orang politik. Asal dikasih duit. Nge. Ya. Tidak ada rasa berbangsa dan bernegara. Ya, demikianlah bahwa ternyata sampai saat ini oligarki tetap dan berusaha untuk menguasai negara masa ini. Kita berharap dengan pemerintahan yang baru yang akan datang yang tidak lebih dari 10 hari lagi ini ada perubahan, ya, perubahan yang secara frontal gitu Bang. Ada pemerintahan kita yang tidak melulu artinya mendukung oligarki Bang, atau katakanlah menyusup kepada oligarki. Sehingga pada akhirnya rakyat juga yang akan sengsara, rakyat juga yang akan disusahin Bang. Dan kita tidak pernah akan sejahtera, ya, karena kita selalu disetir atau dikontrol oligarki. Seperti itu, ya kami berharap besar kepada Presiden Prabowo yang akan datang untuk memberikan kesejahteraan dan katakanlah kedamaian kepada masyarakat Indonesia yang akan datang. Terima kasih atas wawancara kita Bang, atas bincang kita pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita